coba lihat kebayaan pakai kain. Kanan 2 kali, kiri 2 kali. Sini. Ini kan ya. Tak kebayaan hari kantor ini. kok berdua doang kebaya iki acarane apa toh? Lah, Pak Bos gak diajak ya? nah dia nggak tahu. Nggak tahu bener, Mas? Nggak tahu. Alah, kita latihan dulu yuk. Kanan 2 kali, kiri 2 kali. Nggak tahu juga? Nggak tahu. Alah ya ampun Pak Bos makanya dibaca. Email yang udah saya kirim hari ini tuh kita tamunya istimewa. Istimewanya? Weh malah nggak tahu lagi. Nanti yang rawuh itu ada Bupati Kulon Progo, Kepala Dinas Kebudayaan Kulon Progo lah. Makanya kita budoyo belum lagi kan bentar lagi ulang tahunnya Kulon Progo. Nanti ada flash mob kanan 2 kali, kiri 2 kali. Apa latihan Pak Bos? Apa latihan? Dul. Malah manggil Idul. Idul kenapa? Ah itu harus juga budaya ini. Weh Malah budaya banget itu. Mas Idul. Ngapain? Spesial. Spesial. Buat Dinas Kebudayaan Kulon Progo, Kundo Kabudayaan ini. Sini Mas Idul. Ini hidup budaya itu ya gini nih. Oh ada. Salam budaya, lestari budaya. Mempesona. Ya ampun. Sekarang jadi gitu. Salam budaya, Lestari mempesona. Ini maksudnya apa tapi kostumnya? Jadilan. Oh Jadilan ya. kolaborasi sama baju kantor. Ya ke kantor tapi Iya. tetap budaya. Langsung budaya. Waduh, ya tapi memang ya Sudah disiapkan kok. yang penting niatnya ya. Niat baik. Niat baiknya ya walaupun alah Mas Idul. Ini kok datang jam berapa itu? Bentar Pak lagi. Kadis sama... Weh, udah bentar lagi. Nanti kalau di depan tolong diaturi masuk ya. Siapa? Weh, Pak Bupati. Pak Bupati Rabu? Oh, sama Pak Kadis. Pak Joko Pursi toh? Pak Joko. Yang jemput saya? Iya. Spesial harusnya yang jemput. Iya, Bos disiapin. Wah, kantor kita tuh pokoknya hari ini harus luar biasa. budaya, iya toh. Pak Bupati Rawuh, Pak Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan juga hadir. Pastinya kita bakal ngobrol yang istimewa termasuk tadi tuh loh, flash mob. Flash mob. Nanti kita tanya lebih lengkap lagi flash mobnya itu tuh. Flash mob itu apa tuh? Ah itu, nari bareng-bareng. Itu katanya, nih nggak salah ini ya, nanti buat acara ulang tahun. Makanya dari sekarang tuh aku udah siap-siap sama Linda tuh latihan ya. Kita soalnya harus paling depan loh. Masa Pak Bos mah nggak tahu? Mah nggak tahu, makanya Pak Bos, ini pokoknya dibersihin. Nanti kalau beliau-beliau rawuh tuh udah rapi. Itu lho senengane. Wah, Terlambat ya nek kon resik-resik iki. Ayo, Idul. ini nggak apa-apa. Monggo, waduh. Monggo, Pak Bupati, waduh. Monggo Pak, monggo. Lah, monggo. Loh, masih dulu tadi mana? Malah nggak nyebut monggo. Boleh tepuk tangannya dulu dong. Saya kesasar ini benar. Belum ini kantornya Pak Bos. Iya, kantor OTS ini Pak. Nah, monggo, OTS. Pinara. Memang Tadi kantornya disebut masih berantakan dulu. kayak gini Bentar, Pak. saya tak dodok-dodok. Waduh, monggo hadir di kantor OTS. Lah tapi tadi mana itu masih dulu katanya suruh jemput kok marah. Duh, jemput. Saya udah sampai dijemput. Lah itu gimana toh? Maaf ya, Lega dulu Bapak. Pinara dulu. Wah, Idul iki piye toh nek? Tolong Mas disusul loh, Wah, Pak senengane Bupati gitu udah loh rawuh Idul di iki sini. ujan. Loh. Waduh, Sugeng Rawuh Pak Bupati. Aduh ini sudah hadir bersama dengan kita di kantor OTS. Obrolan tiap saat ngobrol aja. Ini Rawuh ada Bapak Dr. Raden Agung Setiawan, STM, SC, MM, semua sudah mengenal. Gimana Mas Idul di mana? Ndak ada lho metok nang ndi yo. Wah, Idul iki senengane malah improvisasi ngono kae lho. Lah. Pak yang didodok sini Pak kebalik. Oleh dodok balik Pak. Sini. Saking rika dodok itu mlebu mriki Pak. Dodoknya ke sini lah. Pangling. Oh, Derek Pak Kadis. Nggak percaya kalau di sini itu ada suguhannya. Oh. terus Ini ngastoknya Mbak. Mbak minum sendiri. Aku mandiri. Itu Bapak minum sendiri Pak. Minum. Oh lah, anak geblekipun Pak. Anu ke susu. Oh, kok nggak sekalian sama oleh-olehnya. Ini juga Rawuh bersama dengan kita. Tepuk tangan dulu dong Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, Bapak Dr. Andes Joko Mursito MA. Wah, Pak Bos, tamu kita ini istimewa hari ini. MA itu Apa itu? artinya? Magister Rush. Oh, bukan. Apa? Manut aku.
Aduh, ini pokoknya hari ini sudah kumpul di kantor OTS, obrolan tiap saat. Dan temanya ini menarik loh yang akan kita obrolkan. Temanya apa? Pembangunan seni budaya untuk mendukung sektor pariwisata. Nah, ini nih. Membangun seni budaya atau pembangunan seni budaya. Nyun sewu sebelumnya. Maksudnya membangun seni budaya itu yang gimana toh Pak Bupati mohon arahnya? Ngerti kula membangun kula jur gawe nopo bangunan nopo itu Pak. Jadi maaf ya saya sampaikan yang namanya pembangunan itu kan tidak selamanya harus fisik. Pembangunan itu bisa juga dari sumber daya manusianya, dari sosialnya, dari pendidikannya, dari juga seni budayanya itu juga pembangunan. Jadi saya sampaikan pembangunan di sektor seni budaya untuk mendukung sektor pariwisata itu maksudnya adalah bagaimana kita mampu dalam sebuah tatanan masyarakat itu kita menggali semua potensi seni budaya yang ada untuk kita lestarikan, kita angkat. Karena setiap daerah itu ada perbedaan, ada satu keunggulan, ada satu kelebihan. Nah, satu sama lain itu kita angkat untuk kita bisa fahamkan kepada masyarakat, latihkan kepada masyarakat, kemudian juga kita mampu untuk memanfaatkannya. Memanfaatkannya dengan apa? Ya tentunya bukan setiap hari terus berlatih terus kan, harus juga kalau sudah berlatih apa? Ya tentunya ditampilkan. Nah, ditampilkan itu namanya dimanfaatkan untuk dipasarkan kepada khalayak. Ini urutan dari pembangunan seni budaya. Tidak semata-mata fisik aja Pak Bos, Mas Sidul. Fisik juga pembangunan tempat sarana prasarana untuk pementasan itu juga pembangunan. Ya. Tapi yang kita tekankan di sini adalah bagaimana kita mampu mengangkat seni budaya yang ada di masyarakat untuk kita bisa lestarikan dan bina kembali, didik dan untuk dipasarkan. Nah, iya. Dan ujung-ujungnya kembali kepada kesejahteraan masyarakat juga ya berarti ya Pak ya? Iya, jelas. Terus tadi disampaikan juga bahwa di masyarakat tuh punya masing-masing potensi yang luar biasa. Berarti karakternya itu beda-beda ya. Beda. Justru bukan buat bersaing tapi malah saling menguatkan. Saling begitu menguatkan. Ya. Kalau dari Pak Joko sendiri nih, mungkin mau menambahkan mengenai potensi budaya yang ada di Kulon Progo ini kan luar biasa. Nah saat-saat ini yang potensial yang dilihat nih apa nih Pak Joko? Pertanyaannya Bu, angel-angel. Saya tuh di kebudayaan baru 10 hari. Jadi belum mempelajari peta kebudayaan. Sehingga saya idem Pak Bupati jamnya. Copy paste ini. Siap. Ya jadi yang diangkatkan Pak Bupati memang Kulon Progo ini punya potensi budaya yang sangat beragam, banyak dan semuanya memang kita lestarikan dan kita bina agar masing-masing wilayah itu ada identitasnya sendiri. Gampangannya ada tamu pengen mersani ketoprak sing tumbuh kembang nanti toh pengasih yang diangkat gitu. Nek nanggap lengger tapeng, ini sami galo gitu. Jadi tidak harus membina kebudayaan ini harus satu kabupaten itu dipadake, nggak harus. Tapi memang harus ada identitas yang Pak Bupati ini ada rahasia nanti. Beliau sedang ingin mengangkat Sugriwo Subali itu menjadi identitas Kulon Progo. Kita diangkat Mas Sugriwo Subali. Wangun. Sugriwo Subali niku Dewi Toro niku. Nah, jadi itu tadi ya, identitas itu menjadi penting karena tidak harus seragam, selaras tapi tetap selaras gitu ya. Untuk semuanya akhirnya punya karakter dan identitas yang kuat itu tadi. Betul. Nah, tadi kayaknya ada rahasia Pak, Mbok. Kami ini cuma buat bertiga aja ya, berlima sama itu Pak. Rahasianya apa? Iya, nggak ada yang tahu Pak. Rahasia yang tadi loh Pak, katanya ada Sugriwo Subali. Kalau seperti door prize, kalau dibuka di awal bukan rahasia. Nah, itu nanti belakangnya. Bocoran lah Pak, tipis-tipis Pak. Gimana tuh?
Kita sekarang membahasnya bagaimana pola dari kebudayaan itu sendiri yang akan kita kembangkan. Ya. Terus kemudian seperti apa ini yang penting menurut kita. Karena konsepnya kados pundi. konsep Iya. ini yang harus mulai kita berikan. Kedepannya seperti apa, itu yang harus kita sorongkan. Karena apa? Manfaat bagi masyarakat ini harus benar-benar mendasar sebagai tujuan utama pembangunan seni budaya di Kulon Progo. Nah itu Tapi Pak. kok nuwun sewu Pak Bupati kok kemudian pilihannya Sugriwo Subali. Nah, yang membuat spesial ini apa toh Pak sakjane Pak? Oke. Di Kulon Progo itu ada satu tempat lokasi wisata yang sangat terkenal, namanya Guwa Kiskendo. Nah, di dalam sebuah cerita Guwa Kiskendo itu ada penggalan cerita yang menceritakan tentang Sugriwo Subali. Ya, tentunya dengan Dewi Toro. Dewi Toro. Ya. Torong itu Pak. Ya, ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita angkat karena selama ini belum pernah ada yang menyentuh. Dan bukan hanya itu, suatu saat nanti saya juga pengen sekali apa yang menjadi cerita rakyat di Kulon Progo yang sudah dikemas dengan penyajian yang cantik oleh sang kakek panjenengan SH Mintarjo, itu nanti suatu saat juga akan kita fragmenkan dalam sebuah seni budaya ketoprak. Ketoprak tentang bagaimana babat tanah menoreh ini bisa ditampilkan dalam sebuah seni budaya ketoprak penggalnya. Itu sudah dalam rintisan kami untuk kami angkat. Karena itu sangat membanggakan. Siapa yang tidak mengenal sebuah cerita tentang api di Bukit Menoreh. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, ini contoh-contohnya. Nah, Sugriwo Subali ini akan kita angkat untuk bagaimana kita bisa menggabungkan dengan potensi pariwisata yang ada di Guwa Kiskendo. Ini kan sebuah tempat yang layak untuk dikenal karena hanya ada di Kulon Progo. Stalagmit, stalaktitnya, kemudian menuju ke dalamnya Guwa Kiskendo, dan kita juga akan berikan bukan hanya flash mobnya tapi benar-benar sendera tari Sugriwo Subali yang kita bisa suguhkan di area amphitheater Guwa Kiskendo. Mantap, sudah dapat bocorannya sedikit. Iya. Nah, kalau tadi kembali ke bagaimana mengembangkan potensi pola-polanya itu, apa Pak? Kami kan juga pengen ikut nyengkuyung gitu ya, bersama-sama. Sebagai warga Kulon Progo. Nah, itu dia. Agar potensi kebudayaan ini juga bisa tampil dan menyejahterakan masyarakat pada ujungnya. Nah, monggo Pak Joko, ini polanya seperti apa kan begitu? Baru 10 hari ya. Betul. Saya memahami pertanyaannya agak Saya di pariwisata terlanjur biasa bahasa Inggris, Pak. Tamu-tamu kita itu sudah mulai banyak yang dari luar negeri. International. Maaf agak loadingnya agak. Oh iya. Agak loadingnya agak lama. Bagaimana kiat itu Mas? Cayat-cayat. Curah-curah. Ya, jadi pola pembinaan yang kita lakukan memang ada daerah-daerah khusus yang kita angkat ini untuk konsumsi wisatawan yang itu nasional internasional ya. Jadi kalau di Kulon Progo itu karena kita punya Kiskendo ada identitas di situ. Gampangannya kalau di Prambanan itu kan ada sendera tari Ramayana. Nah, besok Kulon Progo itu karena di situ ada Kiskendo, ya ada Sugriwo Subali. Jadi tema ini kan tidak nyari-nyari, memang temanya melekat dengan lokasi gitu. Nah, sama terus kemudian di Banjaroyo, di Empung Tonogoro itu ada Bedrungan. Bedrungan itu adalah kesenian khas yang dulu lahir di Banjaroyo dan itu kita lestarikan, kemudian kita bina dan kita kembangkan.
Itu polanya. Jadi ada yang memang kita angkat untuk menjadi identitasnya Kulon Progo, tapi yang identitas lokal kita pertahankan. Contohnya oglek. Oglek itu sak donya ana ning Sentulu. Oglek. Encling itu ya sak donya sing ana ning Temon, Palian. Dan masih ada beberapa lagi seperti Lengger Tapeng, itu juga hanya ditemui di perbukitan Menoreh. Nah, yang identitas-identitas tidak dimiliki oleh daerah lain itulah yang nanti akan kita betul-betul lestarikan dan kembangkan. Ya, polanya seperti itu. Nah, ketika misalnya kita melihat Prambanan tadi ya dengan contoh Sendratari Ramayana. Ketika saya membayangkan tadi di berbagai tempat dengan identitas masing-masing, ini berarti juga akan dampaknya terhadap masyarakat ini juga akan menghidupkan banyak faktor yang lain gitu, misalnya ya kulinernya ikut terangkat, UMKM berkembang, UMKM masa kesana nggak cari oleh-oleh, masa kesana nggak terus nginep. Nah, apakah itu juga menjadi dampaknya dari ketika budaya di Kulon Progo itu dapat berkembang dengan baik gitu Pak? Kita semua mempunyai satu pola pengembangan yang kita arahkan segala sesuatunya adalah dapat membuat satu ungkitan atau multiplier effect bagi kehidupan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Ya. Kita dengan adanya pementasan event itu mendatangkan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Ya. Dan ini sudah kita lakukan, seperti halnya Bendrongan. Ya. Bendrongan ini sudah ada yang memesan, kemudian menonton bareng Bendrongan. Itu biasanya dipaskan dengan kalau kita ada yang namanya musim durian. Nah, terus kemudian hal yang sama juga dilakukan, sudah ada mulai pemesanan bagaimana wisatawan ke Sugriwo Subali di Kiskendo. Ya. Tapi pernah juga ada karena satu keterbatasan waktu, wisatawan mancanegara datang ke Kulon Progo, ngertinya Kiskendo itu sedekat dengan bandara. Lah mintanya itu di seputar bandara ada Sendratari Sugriwo Subali. Ya kita kemas, kita adakan di Laguna Pantai Glagah, itu kita buat satu Sendratari dan itu sangat-sangat antusias. Kunjungan wisatawan mancanegara yang ada dari Turki dan dari mana itu 2 negara, tapi cukup banyak rombongannya. Ada 18 orang itu meminta satu pertunjukan khusus tentang Sendratari Sugriwo Subali. Dari Yordania Pak itu? Oh, dari Yordania ya, Turki dan Yordania. Itu di Laguna. Di Laguna Glagah. Itu yang panggungnya apung itu ya Pak ya? Nah, itu kan lucu. Lucunya itu kita pakainya adalah di lagunanya. Lah munyuke ya do ciblon. Pas munyuk kok pas menghadap ke kami toh, Pak. Tapi selama ini munyuk rata wadus. Tapi itu luar biasa ya, berarti yang tadi disampaikan multiplier effect-nya, kemudian juga bisa agile beradaptasi, misalnya dilalah tadi dari Turki dan Yordania harus keburu ngoyak flight gitu, bisa dipindahkan juga begitu ke Laguna tadi, itu makin magis pasti ya, penampilan Sendratarinya indah dengan itu backdropnya ibaratnya seindah itu di Laguna pantai tadi ya. Waduh ini luar biasa. Nanti kita lanjutkan lagi obrolannya, ini makin menarik lagi. Tadi sudah dapat bocoran juga tipis-tipis. Kita mau nari-nari tadi. Ya, jadi jangan kemana-mana. Pokoknya tetap bersama dengan kami di OTS hari ini karena ini istimewa, banyak kejutan yang akan kami sampaikan. Tetap di OTS, obrolan tiap saat ngobrol aja. Sejati menghilang lestari, nangitong kembang suci, ning semi sajroning sepi, cahayamu amat jani saratri, tetya kembang niati.
bersama dengan kami di OTS Obrolan Tiap Saat. Tiap saat ngobrol aja. aja. Kita lanjutin lagi obrolannya ya. Sudah hadir bersama dengan kita tadi 2 narasumber yang luar biasa juga. Nah ini Pak, kita kan juga follow IG. Sebentar lagi itu kan HUT Kulon Progo yang ke-74. Itu kalau udah namanya hari ulang tahunnya Kulon Progo dari tahun ke tahun. agendane mesti Anda mau rintik-rintik. lihat toh Mas, soalnya wah ini pasti banyak hiburan ya toh. Nah ini agendanya ada apa aja nih Pak? Nih, yang jelas agenda itu disesuaikan dengan kebutuhannya, kebutuhan masyarakatnya dan juga bagaimana peminatannya. Sebetulnya Kulon Progo banyak sekali yang pengen nyumbang. Jadi hari jadi Kulon Progo ini sudah lebih sebetulnya dari 7 kelompok yang pengen nyumbang. Jadi catatannya tidak pakai APBD Kulon Progo. Oh luar biasa. Kalau mau tepuk tangan yang lebih Ini ikhlas udah loh dong. Pak, ini yang banyak ayo ikut. Nah, Iya, jadi hari jadi ini kita kembangkan dari kita untuk kita. Ada pameran, pameran itu berisi semua karya kreativitas anak-anak Kulon Progo, UMKM Kulon Progo, kerajinan Kulon Progo, terus kemudian juga ada kuliner-kuliner dari Kulon Progo. Kemudian menampilkan pentas seni budaya mulai dari anak-anak sampai kepada dewasa. Kenapa kita bersepakat di Kulon Progo untuk membina anak-anak sebagai generasi penerus? Itu karena kita melihat anak-anak secara umum sudah banyak meninggalkan apa yang budaya-budaya yang ada di daerahnya. Ini tanpa terkecuali di lain daerah juga sama, di Kulon Progo juga mengalami hal yang sama. Maka program dari Dinas Kebudayaan dan juga Pendidikan dan Olahraga Disdikpora melakukan satu sinergi dan kolaborasi untuk mementaskan anak-anak mulai dari TK, SD, SMP. Ini semua dipentaskan. Karena apa? Kita melakukan pendidikan, kita melakukan pelatihan seni budaya, tapi pentasnya hanya setahun sekali. Waktu perpisahan. Lah ini kita buat dengan tanpa menggunakan anggaran APBD, pentas seni budaya di seluruh Kapanewon di Kulon Progo setiap bulan berjalan, berlangsung. luar biasa. Luar biasa. Iya. Tepuk tangannya. Lebih dong. Tapi ini benar lah, maksud saya juga benar-benar luar biasa karena kadang kita wah caca saiki ra ngerti budaya tapi kita diem aja. Ya. Tidak ada tindakan yang konkret. Ini konkret karena besoknya harapannya masa depannya itu bahwa anak-anak ini akan menjaga budaya yang memang betul diapresiasi sejak dini gitu. Maksudnya biar nggak cuma latihan wae, tampil-tampil ke Mas. Biar terfasilitasi juga. Betul, diapresiasi anak-anak juga. Monggo Pak. Jadi Kapanewon itu kan ada pendopo dan kita tidak pakai panggung. Apa adanya di pendopo itu. Dan ibu orang tuanya, bapaknya, guru-gurunya datang lesehan. Itu dalam satu hari bisa selesai sampai menjelang maghrib dari jam 8. Dan tidak ada yang pergi. Karena apa? Sangat antusias. Di situ terasa sekali saudara-saudara kita ini membutuhkan bagaimana perhatian pemerintah untuk hadir memperhatikan itu. Dan di situ UMKM, jajanannya laku, bahkan sampai mainan anak laku. Parkirnya juga ada. Parkir mah jelas. Jadi itu semua menjadi satu timbulan yang penting bagi ekonomi masyarakat. Dan akhirnya event itu terus-menerus terjadi. Dan semua
Kapanewon melakukannya. Iya, iya. Jadi tingkat SD, TK, SD, SMP. Bahkan pernah di satu tempat saya pengen melihat penampilan dari anak-anak TK yang ditampilkan baru nangis saja, ya boleh. Jadi tujuannya itu adalah bagaimana memberikan satu wadah dan keberanian. Mendidik agar berani menampilkan. Nah, pada saat ditampilkan kan latihannya bagus. Pada saat diminta tampilnya itu seni menangis, ya nggak apa-apa. Itu termasuk monolog. Kategorinya monolog. Kadang-kadang bonusnya ya agak pilek ya kalau bocah-bocah itu. Tapi itu artinya itu menarik sekali loh ya kalau kita membayangkan tadi itu kapan-kapan ayo Mas kita lihat yuk Mas yuk ya Pak Bos ya. Soalnya apa tadi? Budayanya tidak hanya ketika anak-anak menampilkan budaya, tetapi budaya bagaimana guyup, rukun, itu juga bagian dari budaya. Kan sekarang susah loh ngumpulin orang, oh nggak apa-apa lewat medsos di WA group. Untuk mau kumpul itu juga bagian dari budaya loh. Tapi nek nang budaya itu sekali tombol langsung teko kabeh. Nah, kita itu menebarkan virus-virus kebaikan di seni budaya. Jadi orang tuanya itu ternyata juga kalau masak terus di rumah, itu kan juga ada perasaan kurang sreg. Tapi alasan untuk keluar juga nggak ada. Lah begitu mengantarkan anak-anaknya, anaknya sudah pentas, pengen melihat anak yang lain pentas. Ini ibu-ibunya seperti ini. Jadi sampai saya memperhatikan di beberapa Kapanewon itu, sampai pentas terakhir budalnya juga bareng. Ini luar biasa sekali, sangat-sangat saya juga sangat salut, bangga dan kaget juga antusiasnya untuk menampilkan anaknya. Dan itu maaf, dari SD-nya, dari TK-nya nggak ada biaya rias. Ibunya merias sendiri, yoteng blepet orang yang rias bukan tukang rias. Nggak apa-apa, terus kita sajikan. Itulah bagian dari pembangunan pendidikan dan pelatihan seni budaya. Kembali ke tadi juga Pak Joko juga mungkin kalau mau menambahkan itu rangkaian acaranya. Tadi kan sudah ada beberapa yang disampaikan gitu. Nah itu yang saya juga lihat di medsos itu katanya akan ada flash mob Pak. Iya, jadi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang kita sekarang ini kan memang bagaimana agar seni budaya itu tumbuh secara alami. Yang tadi diceritakan Bapak kan memang ya organik. Ini secara kesadaran ya, dengan kesadaran mereka membangun kebudayaan itu. Nah, maka kemudian ini saya lihat duduk rada tak gawe sing dekek. Saya itu membangun kebanggaan. Karena batik yang saya pakai ini batik terbaru. Ini batik terbaru. Ini aku udah gaya kan rada tak gawe. Pantes dari tadi lenggahnya bersama nih Pak. Sama Ya. Pak Bupati je. Iya. Ini batik apa toh Pak? Jadi di Kulon Progo ini kan ada perjalanan batik ya. Iya. Batik dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Ada. Semua tetap kita izinkan, kita perbolehkan. Iya. Kita batik itu mulai dari batik yang pertama kali dikenalkan di era Pak Suratijo. Namanya batik Gringsing. Kemudian batik yang diperkenalkan era Pak Bupati Pak Toyo. Namanya batik Galaran. Era yang diperkenalkan oleh Bupati Bapak Dr. Hasto Wardoyo adalah batik geblek renteng. Ini semua tidak kita hilangkan. Ini semua adalah satu karya kreativitas yang harus kita hormati dan kita uri-uri. Kemudian di era saya kebetulan pemenangnya, memang kita pengen mengembalikan rohnya keistimewaan Yogyakarta di mana satu, gunungan di seluruh kabupaten itu pakai pola patren gunungan. Sehingga saya dengan tidak meninggalkan karya kreativitas yang lain dari Gringsing, Galaran dan Geblek Renteng, batik yang saya coba lombakan adalah batik
dengan gunungan. Maka seperti yang disampaikan Pak Joko, gunungannya itu ada 2 tipe. Satu namanya Gunungan Binangun Kertoraharjo. Yang kedua adalah Songsong Agung Ngambararum. Ini bukan terkait dengan saya namanya Agung dan juga wakil saya namanya Ambar. Yang memberi nama itu adalah pemenangnya dan itu adalah sesuai dengan Songsong itu adalah payung, Agung itu adalah besar. Ngambararum itu adalah diharapkan bisa mengharumkan Kulon Progo. Jadi Songsong Agung Ngambararum itu adalah payung besar yang diharapkan bisa mengharumkan nama Kulon Progo. Saya memperkenalkan boleh? Boleh dong Pak. Pak Joko, silahkan berdiri. Tadi degek terus Ternyata ini. Saya yo gini neng rondo karena dolar. Saya gini kan ya. Nah ini yang badek. Ini Gunungan Songsong Agung Ngambararum. Bukan Nambar. Ya, Ngambararum. Oh, ini tepuk tangan lagi dong, luar biasa. Ini perjalanan batik ini juga menjadi budaya dan juga sejarah ini ya. Betul. Iya Kalau, dari kalau untuk kegunaannya sendiri beda-beda atau gimana Pak? Antara batik yang ini dengan yang satunya tadi Pak? Jadi sesuai dengan Pinara Pak Monggel Malik. Jangan dong ini nanti aja. eman-eman Pak. Ini baru promosi. Wah, Saya nyenengan ya. batik. Ini yang size lain ada Pak. Jadi yang Binangun Kertoraharjo itu dipakai mulai dari TK, SD, SMP, dan juga SMA, SMK. Oh, pelajar. Pelajar. Di situ adalah bagi yang kelas 1, bukan untuk yang sudah kelas 2, 3, Oh, baik. 4, 5, 6 enggak. Oke. Jadi tidak memberatkan karena kita hanya memberikan satu identitas. Di setiap kepemimpinan ada muncul identitas. Ya. Dan ini tidak memberatkan orang tua karena kelas 1 pasti beli seragam. Nah, terus kejadiannya kelas 2 pengen beli boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Boleh. Tapi wajib beli tidak? Betul. Tidak. Terus kemudian yang ini yang banyak dipakai oleh para pegawai, masyarakat boleh membeli enggak? Boleh. Boleh. Warnanya apa? Hanya ada coklat? Apa hanya ada biru? Boten. Oh, ada warna lain Pak. Wah, banyak. Wah, iya, Kita beragam warnanya. Dan ini seluruh adalah disepakati seluruh pembatik-pembatik di Kulon Progo boleh mencetak motif Binangun Kertoraharjo dan Songsong Agung Ngambararum. Bahkan pakemnya dipakai, mau dimodifikasi apapun Boleh juga. boleh. Oh, jadi tidak menghalangi kreativitas dari pembatik-pembatik Boleh, ya Pak coba ya? wajahnya yang penuh batik ada nggak? Ini Pak, saya punggungnya batik semua ini Pak. Itu panu, beda. Nah kalau misalnya kayak saya Pak juga pengen punya gitu, berarti bisa ya Pak ya? Bisa. Nah, ayo Mas, Pak, Bos, ayo kita Ayo semua Pak, beli. ayo nyuwun apa beli? Nyuwun apa beli? Ya anu. Ya sisa-sisa, boleh warna lain juga boleh. Ya, terus dengar-dengar itu katanya jenengan bawa pasukan flash mob, Pak. Iya, jadi yang tadi kita matur ada rahasianya Pak Bupati itu memang rangkaian hari jadi ini sedang dalam proses. Ya, sudah kita launching di tanggal 1 September dan akan berakhir di 1 November. Nah, kegiatannya tadi sudah Pak Bupati ngendiko bahwa kegiatan ini akan lebih sebesar-besarnya untuk kemanfaatan masyarakat. Ya. Jadi banyak nanti ada bakti sosial, ada bazar murah, terus ada hiburan yang dicocoki masyarakat ya ketoprak apa gitu, terus nanti
Bapak akan berkenan memberikan bantuan untuk anak-anak yang kurang mampu. Itu masuk di dalam rangkaian. Jadi memang ada perayaan tapi bukan perayaan yang hura-hura ingar-bingar buang-buang duit, bukan, tapi ini memang kita ke masyarakat, lebih ke apa sih yang dimaui masyarakat, itu yang akan kita dorong ke sana. Nah, ini kalau penasaran dengan flash mob-nya itu Pak, bisa di flash mob itu nanti akan ditampilkan di hari jadi. Bapak ngersake masal dan memecahkan rekor muri. Sekolah masyarakat rekor muri. Rekor muri, Pak. Rekor muri. Ini kebanggaan. Anak kecil saja bisa. Kita membawa flash mob-nya itu mulai dari anak SD. Ah, kalau TK kan belum bisa joget. Misalnya nangis. SD, ini SD, perwakilan SD ada. SMP ada. SMA-nya ada. Terus kemudian pelatihnya ini sudah lulusan SMA. Cuma pakai bodinya aja yang bodi SMP. Ada nggak Pak Bos ini? Iya, ada katanya. Ada. Bisa dicoba. Saya mau ikut latihan soalnya. Jadi ini dulu lomba. Jadi kita adakan lomba, terus sanggar-sanggar sedi kita berikan kesempatan untuk berkompetisi, dan ini juaranya kebetulan di Kulon Progo. Namanya Sanggar Damar Wulan. Damar Wulan. Nah, ini yang tampil ini Sanggar Damar Wulan. Yuk, monggo Mas, dicoba. Yuk. Boleh dong tepuk tangan untuk Sanggar Damar Wulan.
tiap saat ngobrol aja. Ayo sayang-sayangku. Rombongan flash mob juga. Iya. Sama Bibi ya. Sini. Iya. Enggak apa-apa, bareng-bareng di sini enggak apa-apa. Di sosok aja itu. Sini. Ya. Satunya sini. Sini, yuk. Oh, sini. Yang aja, satu sini. nah. Yang satu sini. Aduh. Satu sini. Sini. Oh. Ya. Ini salah satu Ini adik-adik. pelatihnya. Oh, gitu. Baru tahu. Pelatihnya Ini dalam bentuk pelatih. saset ya. Iya. Ini tadi flash mobnya yang garap. Sanggar Damar Sanggar Wulan. Wulan. Ini yang juara. Damar Ini. Wulan. Sampai besok akan Damar kita Wulan. gunakan Oh, nanti tampil juga di hari Iya. jadi. di hari jadi. Ini juga adik-adik juga senang Iya, nari ya. iya, senang. Namanya siapa, Nak? Oh, ini adiknya hanya yang hatinya suci yang bisa mendengarkan suara anak-anak. Iya. Ini adik siapa namanya? Mbak Mbak Dea. Dea, iya. Kalau ini kakak namanya siapa? Yang ini namanya siapa? Tahu Kakak nggak? siapa? Hah, siapa? Apa? Divya. Jadi ini kembar putranya sang koreografer dari Damar Wulan. Oh, ini luar anaknya biasa. Mas Damar Wulan. Bukan. Bukan Pak Bos. Sanggar Damar Sanggarnya. Wulan. Iya, berarti anaknya Anak Mbak sanggar ya Wulan. kan? Waduh, baik. Iya. Seneng nari. Nanti tampil ya pas ulang Ini tahunnya kemarin Kulon juga Progo ya? tampilnya. Oh. Sudah tampil seni. Seni menangis. Oh iya. Senyumnya dulu boleh dong. Nah, masuk TV ya. Latihannya kendel saat pentas nangis. Nggak apa-apa, namanya proses ya toh. Ini juga tepuk tangan dulu buat kakak-kakaknya. Ada yang SD ya ini, jagoan-jagoan ini SD ya. Kelas berapa sayang? Kelas 6. Kelas 3. Yang paling besar itu juga SD. Mana? Seneng dolan nanti. SD seneng dolan. Yang lainnya ada SMP, ada SMA. SMA, ya. Ini luar biasa buktinya ini tadi loh bahwa anak-anak pun diberi apresiasi untuk bisa tampil gitu. Nggak cuma pas perpisahan toh. Nah, jadi itu tadi salah satu rangkaian acaranya di hari jadi ke-74 nanti. Nah, kalau misalnya warga pengen ikut nyengkuyung, saya juga pasti pengen tahu jajanan banyak, penampilan-penampilan juga banyak. Itu apa yang bisa kami lakukan, Pak? Sumbangan seni budaya cukup banyak. Sumbangan seni budaya. Juga ada nanti batik wajah itu ada tuh. Oh. Lah yang wajahnya terbatik itu kan pasti nanti data kita. Saya daftar itu Pak nanti. Sudah dicap. Iya, dan ini tadi menampilkan tarian yang itu tadi ya. Flash mob untuk flash mob. Yang ini tadi kalau ini yang Sugriwo Subali. Ya, ini flash mobnya. Flash Jadi mob-nya. penggalannya. Oh. Penggalan dari Sendra Tari Sugriwo Sugriwo Subali kita ambil pada saat Sugriwo Subali mau berangkat berperang itu kan menari. Ya. Lah tariannya kan ini penggalannya. Kita kembangkan. Dan itu nanti akan jadi flash mob, kita akan nari bareng-bareng untuk memecahkan rekor muri. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ayo kita tepuk tangan, tepuk tangan. Itu untuk flash mobnya itu apa sudah di istilahnya ditoto, apa itu warga lokal yang hadir bisa ikut juga? Spontanitas misalnya. Ya, jadi kan ini kemarin kebetulan ada Pesona Budaya Nusantara di Jakarta, itu oleh Pak Bupati sudah di launching di sana. Untuk kemudian setelah itu kita akan bersama-sama Sanggar Damar Wulan dan guru-guru sekolahan baik SD, SMP, SMA itu akan kita masyarakatkan, akan kita sosialisasikan. Jadi nanti ada teman-teman yang memang sanggar-sanggar itu akan turun ke sekolahan-sekolahan untuk mensosialisasikan, memasyarakatkan. Nah, besok pada tanggal 15 Oktober itu anak-anak sekolah ini akan kita gerakkan untuk mengikuti flash mob plus seluruh ASN dan perangkat Kapanewon Kalurahan yang mengikuti upacara. Oh, 15 Oktober nanti. Yes. Oh, masyarakat juga boleh toh Pak? Boleh, Nah, boleh. Mau ikutan. Paling ngarep pokoknya aku. Yang penting tidak nang. Sidik nggak apa-apa lah Pak. Ya. Berarti di
berbicara kembali ke kebudayaan, sumber daya manusia itu juga sangat penting ya dalam membangun kebudayaannya, Pak ya. Saya perlu sampaikan di sini, pelaku seni budaya dari Kulon Progo sudah banyak yang dikenal di tingkat nasional dan juga di regional daerah. Untuk pelaku seni budaya yang di sini saja, maaf ngomong, penyanyi kita hari ini saya tidak salah sebut, saya tidak salah ngomong, tidak salah klaim, juga dari Kulon Progo. Ini menjadi langganan tetapnya obrolan OTS tiap saat. Ini luar biasa sekali. Dan masih banyak yang lain. Mau tahu, di sini kru kameramen aja ada 3 dari Kulon Progo. Kalau saya tahu itu, kalau lightingnya tuh pecatan dari Kulon Progo. Pak, kalau mau pindah kakak Kulon Progo gimana ya, Pak? Aku mau Kulon Progo aja lah. Langsung sama Pak Joko ini. Kita di Kulon Kali Persis saja. Jadi begitu ya. Kita semua cinta Kulon Progo. Siap. Semua cinta Kulon Progo, kita bangga dengan Kulon Progo, kita optimis Kulon Progo akan lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera ke depannya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, Pak Joko mungkin juga mau menambahkan juga Pak harapannya terhadap Kulon Progo dan khususnya pada potensi budaya yang ada di Kulon Progo, khususnya untuk membangun seni budaya, nantinya juga mendukung sektor pariwisata. Silakan Pak. Jadi yang terpenting adalah bagaimana sinergitas antar semua lini ya. Jadi kita tidak bisa kemudian membangun budaya sendiri. Harus melibatkan banyak unsur, banyak aspek, ya, banyak pihak gitu. Sehingga kita keberhasilan itu tidak hanya keberhasilan satu sisi atau satu pihak saja. Tadi sudah Bapak Bupati ngendika, ketika kita ada kegiatan, ini semua akan kena. Ya, UMKM-nya kena, kemudian senimannya juga terlibat, masyarakat juga digerakkan di situ. Intinya semua bisa dapat dari situ. Nah, kegiatan yang dinamai rekognisi, pentas anak-anak yang tidak ada biaya sepeser pun dari pemerintah itu kan bukti nyata. Peran masyarakat. Peran masyarakat, bahkan tidak ada snack di situ. Jadi tamu undangan tidak disuguh snack. Agar apa? Agar Bapak nyindir deh kayaknya. Nyindir kami deh kayaknya, yang ini kok yang kena saya ya Pak. Sini nggak ada di sini Pak. Makanya Bapak minum sendiri. Ya, saya itu biasanya gitu. Jadi itu pemantiknya satu kegiatan saja itu sudah bukti nyata. Pak Bupati menggerakkan semua elemen untuk membangun budaya dalam kesadaran pribadi yang tulus, ya, yang tulus, ikhlas dan semangat. Luar biasa ini, kolaborasi dari semua pihak dan tetap melibatkan hati di situ ya dengan seni. Untuk Pak Bupati itu, bergerak sidik wae, kabeh bergerak. Oh iya. Pak Bupati nyanyi, kabeh joget. Ora percaya. Sekarang Bapak suruh nyanyi. Nah, izin Pak. Ini kami nodong Pak. Sekalian kita tutup ya. Ya, sebelum nyanyi saya tutup dulu. Iya, sekali lagi matur nuwun sudah rawuh bersama dengan kita. Kembali kita berikan tepuk tangan Bapak Bupati Kulon Progo, Bapak Kadis Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo juga terima kasih, teman-teman juga terima kasih. Kameramen, audio, lighting, Pak Kobis. Enggak usah semuanya udah ya. Saatnya kami pamit. Terima kasih banyak sudah menyaksikan OTS hari ini. Saya Tako Mintarja, Sekretaris Pak Bos. Saya Pak Bos undur diri. Saya masih dulu. Sampai ketemu lagi di OTS berikutnya. OTS obrolan tiap saat ngobrol aja. Monggo Bapak. Izin.
Belum raga